Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja Tabarani bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yu'ta bisyahidi yaumal qiyamah, didatangkan orang yang wafat syahid pada hari kiamat. Fayuqafu, maka dia diberdirikan atau dihentikan, lil hisabi, untuk dihisab. Tsumma yu'ta, kemudian didatangkan bil mutasaddiqi, dengan orang yang bersedekah. Fayunsabu, maka dia didirikan, lil hisabi, untuk dihisab. Ada orang sudah syahid kok dihisab, Pak? Iya. Ada beberapa hadis menerangkan ada tanggungan yang tidak terkafaroti dengan wafat syahid, yaitu urusan hutang. Orang sudah wafat syahid, kalau punya hutang nanti akan diurus juga pada hari kiamat. Apalagi yang enggak wafat syahid, tambah berat. Orang yang sedekah akan dihisab juga, ditanya dengan macam-macam pertanyaan. Tsumma yu'ta, kemudian didatangkan bi ahlil bala, dengan orang-orang yang banyak dapat musibah ketika di dunia. Fala yunsabu lahum mizan. Jadi kalau ahlul bala itu Masya Allah, artinya sering kena ujian. Seperti kalau ada santri ngantuan terus, gelarnya ahlun nu'as, memang ahli ngantuk. Orang yang hafal Quran, gelar yang hari-hari baca Quran, hafal Quran, ngulang Quran, melancarkan Quran, maka sesuai kalau dipanggil dengan ahlul Quran. Begitu itu. Orang hari-hari tukang makan aja, makan ya, ahlul al-akli wasyurbi, tukang makan minum. Fala yungsabu lahum mizan, maka tidak didirikan untuk beliau-beliaunya mizanun, timbangan amal. Jadi amalan-amalannya enggak ditimbang. Kenapa? Kata sebagian ulama, karena saking banyaknya timbangan enggak cukup. Wala yungsabu lahum diwan, dan tidak didirikan lahum untuk beliau-beliaunya diwanun, catatan amal, buku catatan amal. Buku catatan amal pun juga enggak dibukakan untuk beliau-beliaunya, karena dosanya sudah dihapus, tinggal kebaikannya, dan kebaikannya enggak cukup ditulis di buku itu. Ini diantara maksudnya fala yunsabu lahum mizan wala yunsabu lahum diwan. Terus selepas enggak cukup bagaimana? Fayusabbu alaihimul ajru sabba, maka dituangkan atas mereka pahala dengan benar-benar dituangkan. Di antara artinya sabba itu banyak pol-polan. Hatta inna ahlal afiyah, sehingga sungguh orang-orang yang ahlul afiyah, orang-orang di dunia yang selamat terus itu, ahlul afiyah, kebalikannya ahlul bala. La yatamannawna fil mauqif, sungguh mereka berandai-andai fil mauqifi, ketika di dalam mauqif, di dalam tempat perhentian, di dalam mahsyar itu. Ini mahsyar semuanya tempat mizan, tempat apa itu, menerima catatan amal, itu namanya mauqif. Maka di dalam bahasa Arab tempat terminal itu, tempat perhentian untuk menuju perjalanan selanjutnya, namanya mauqifus sayyarat. Mauqif. Sungguh orang-orang yang ahlul afiyah, mereka sungguh berandai-andai, sungguh mereka berkeinginan fil mauqifi, di mauqif, di tempat perhentian, maksudnya di mahsyar, anna ajsatahum, bahwasanya badan-badan mereka ketika di dunia quridat bil maqarid, diguntingi dengan menggunakan sekian banyak gunting, min husni thawabillah, karena melihat bagusnya pahala yang didapatkan dari Allah oleh orang-orang ahlul bala. Ahlul bala yang bagaimana? Ahlul bala yang ridho. Ahlul bala yang bagaimana? Ahlul bala yang menyikapi
ketika mendapatkan bala disikapi dengan sikap yang diridhai oleh Allah. Ahlul bala. Maka kalau ahlul bala menyikapinya dengan sikap yang enggak diridhai oleh Allah, bala tetap datang tetapi anugerah mungkin enggak dia dapatkan. Dalilnya adalah hadis yang akan kita baca ini. Wa an Mahmud bin Labid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allah qauman ibtalahum, kalau Allah mencintai sebuah kaum, ibtalahum maka Allah mendatangkan ujian pada kaum tersebut. Faman sabara maka barang siapa yang sabar ketika diuji, falahu sabru maka bagi dia as-sabru, kesabaran. Apa bagi dia kesabaran? Maksudnya bagi dia anugerah-anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan ditolong oleh Allah, orang sabar akan diberi pahala tanpa ada hitungannya. Wa man jazi'a, dan barang siapa mengeluh, sudah diuji, ujian sudah datang, nyikapinya keliru, falahul jaza'u maka bagi dia al jaza'u adalah keluhan itu. Ya dapatnya keluhan itu. Yang mana keluhan itu mendatangkan murkanya Allah. Sudah cemet, gepeng lagi. Cemet kena ujian, gepeng kena murkanya Allah. Waduh. Maka Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengingatkan bahwa semua janji-janji anugerah di Quran maupun hadis itu maksudnya untuk orang-orang yang melakukannya dengan takwa, sesuai dengan perintah Allah, jauh dari larangannya Allah. Thalabul ilm dapat fadilah ini fadilah itu kalau thalabul ilminya sesuai dengan perintah Allah, jauh dari larangan Allah. Dakwah dapat anugerah begini, anugerah begini yang luar biasa, itu kalau melakukan dakwah dengan sesuai perintah Allah, jauh dari larangan Allah. Kalau enggak, tidak dapat janji-janji tersebut. Maka kita ini setiap buat amal, lihat ini sudah sesuai prosedur atau belum. Makanya kita ini masuk di lembaga namanya Al-Fatah. Ngaji, tapi ngajinya selepas kelas selesai. Selepas jam 9:30 masuk kelas. Itu namanya bukan pengen dapat nilai dari pondok, pengen dapat hukuman dari pondok. Karena ngajinya tidak sesuai prosedur. Tidur bagian dari program pondok, tidur. Tapi tidurnya ketika di kelas. Akhirnya tidurnya nggak sesuai prosedur, akhirnya tidurnya bukan dapat pujian dari pihak pondok, malah dapat teguran. Nah kita ini masuk dalam lembaga namanya hamba Allah. Kita hamba Allah. Amalan baik kalau nggak sesuai prosedur memurkakan pemilik kita, yaitu Allah. Apalagi kalau amalnya buruk. Yang baik aja kalau nggak sesuai prosedur bukan jadi kebaikan, apalagi kalau memang sudah murni buruk. Maka kita ini ketika mengerjakan kebaikan, lihat ini sudah sesuai dengan prosedur belum? Sudah sesuai dengan ketakwaan belum? La ilaha illallah. Seperti pemahaman sebagian ulama, secara umum menyayangi binatang itu bagus. Menyayangi binatang itu adalah bagian dari perintah agama. Tetapi ada binatang-binatang yang nggak boleh disayangi. Di antaranya adalah ular. Ular itu ternyata kita ikram, begitu keluar tabiat aslinya tetap digigit kita ini. Ini contohnya begitu itu. Ini bukan untuk disayangi, tapi untuk dijauhi ular. Bukan untuk dirawat, itu untuk dijauhi. Di antaranya tikus. Ya, itu juga kita kalau lihat tikus kan kasihan, kadang-kadang ini kasihan. Tapi ini tikus ini membawa virus yang sangat-sangat bahaya kalau kena manusia, kena makanannya manusia, kena minumannya, bisa manusia ini kena penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Nah, jadi sayang pun kita letakkan di tempat yang sesuai dengan prosedur.
Jadi ingatnya aturan agama itu semuanya adalah keberuntungan untuk kita. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtarimin ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya alimas sirri minna salatu